Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap puji syukur terima kasih oleh anugerah kasih-Mu. Engkau telah menyertai kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, itu adalah karunia-Mu Tuhan. Kami sudah menyembah, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mesertai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan adalah kebenaran firman, bukan kebenaran hamba-Mu. Dan Engkau tolong juga jemaat yang hadir Tuhan, gemburkan tanah hati mereka untuk menjadi tanah yang gembur untuk ditabur bibit firman. Dan bibit firman boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan kami mempunyai pedoman hidup berkemenangan di dunia sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mengucap terima kasih untuk Bapak Pendeta Randy dan Penatua Setelah Jemaat yang kembali mengizinkan saya untuk berbagi kebenaran firman. Dan saya diberi tema seorang teman di tengah malam. Ini merupakan perumpamaan Tuhan Yesus dari teks Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Baik, slide. Pembacaan firman-Nya telah kita baca tadi, saya akan ulang kembali supaya kita bisa fokus pemberitaan firman ini. Boleh slide pembacaan firman? Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada di dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepada apa yang diperlukan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan kita tadi dari Lukas 11 ayat 5 sampai 8 itu adalah pembacaan yang kita baca dengan tema doa. Itu dari Lukas 1 sampai 13. Ternyata ketika saya menggali ini teks Lukas 11 ayat 5 sampai 8 itu tidak berdiri sendiri. Di ayat 1 murid-muridnya meminta Tuhan Yesus mengajarkan berdoa. Di ayat 2 sampai 4 Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami. Kemudian masuk di teks yang kita baca, perumpamaan ini. Dan ternyata perumpamaan ini perumpamaan yang Tuhan ajarkan mengenai doa. Dan kemudian dari ayat 5 sampai 8, ayat 9 sampai 13 itu mengenai doa juga, bagaimana cara berdoa. Nah, slide berikut. Saya coba meringkas, berikut slide. Lukas 11 dari 1 sampai 13 itu berbicara apa aja. Nanti Bapak Ibu Saudara-saudara boleh mendalami di rumah. Yang akan saya bahas cuma 5 sampai 8. Berikut, boleh slide berikut. Nah, Bapak Ibu lihat ya, nanti boleh dalamin. Ayat pertama itu Bapa kami itu berdoa sesuai kehendak Allah. Itu mengenai Bapa kami. Jadi doa yang diajarkan Tuhan Yesus ingin mengajarkan kalau berdoa sesuai kehendak Allah. Berikut yang kita baca tadi, itu doa yang disampaikan terus mendesak, maksudnya mendesak Allah, mendesak Tuhan Yesus untuk mengabulkan doa kita. Itu ayat 5 sampai 8 yang akan kita bahas hari ini. Dan ditutup oleh berikut, berdoa
berdiri pada janji Allah. Itu ayat 9-13. Tetapi kesempatan saya dikasih untuk menyampaikan dalam bagian kedua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melalui penggalian ini saya mendapatkan sesuatu yang indah. Ada konsep berdoa yang ekstrim yang diajarkan Tuhan dengan perumpamaan ini. Mendesak Tuhan Yesus sampai doa dikabulkan. Kita sering berdoa, jadilah kehendak-Mu. Sekarang kita diajarkan, desak Tuhan Yesus sampai doa dikabulkan. Hebat nih, ketika saya menggali. Saya kaget ada doa model begini yang diajarkan Tuhan Yesus, desak Tuhan Yesus sampai doa dikabulkan. Tetapi ada syaratnya. Ini yang saya akan bagikan. Ada syarat untuk kita berdoa mendesak Tuhan Yesus untuk mengabulkan doa kita. Nah, itu ada 4 yang akan saya ajarkan, yang saya gali dan saya menemukan. Oke, bagian pertama. Kita boleh mendesak Tuhan Yesus supaya doa kita dikabulkan dengan prinsip pertama. Slide, boleh tolong slide pertama. Berikut. Prinsipnya kasih dan kepedulian orang lain. Ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus dengan motif yang ini, kita boleh mendesak Tuhan Yesus untuk mengabulkan doa kita. Artinya kalau konsep lain tidak boleh. Jangan pernah berdoa mendesak Tuhan Yesus kalau konsepnya bukan ini. Dan kita tidak akan mendapatkan jawaban doa Tuhan Yesus. Nah, Bapak lihat ya, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkan kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidang kepadanya. Ini bicara apa? Kita boleh berdoa mendesak Tuhan Yesus untuk mengabulkan doa kita. 1, kita tidak punya apa-apa. Lihat ya, tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Konsepnya kita tidak ada apa-apa. Kita tidak punya sesuatu untuk kita berikan kepada sahabat kita. Sehingga kita berdoa kepada Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Saya punya teman yang saya harus kasih makan. Kita boleh mendesak Tuhan. Artinya kalau kita punya apa-apa di rumah, jangan pernah berdoa ini. Berdoa ini boleh kita lakukan ketika kita tidak punya apa-apa. Jangan pernah berdoa ini ketika kita punya sesuatu yang kita bisa kasih kepada saudara kita. Dan kita berdoa ini kepada Tuhan. Kita tidak akan dikabulkan. Ingat ya, kita harus tidak punya apa-apa. Ketika kita tidak punya apa-apa, kita pengen tolong sahabat kita. Kita berdoa, kita mendesak Tuhan Yesus, maka dikabulkan. Saya menggali kebenaran firman ini, saya kaget. Ada doa ekstrim yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalian boleh mendesak saya berdoa, memohonkan sesuatu, asal konsepnya jelas. Kamu tidak punya apa-apa dan kamu pengen nolong orang. Kamu berdoa sama saya dan saya akan kabulkan doa kalian. Berikut slide. Hebat ya pengajaran firman Tuhan. Ketika saya dikasih bagian ini, saya mau ajarin apa ya Tuhan Yesus? Perumpamaan ini tentang apa ya? Ternyata kita kalau baca firman kita harus lihat konteks atas, konteks bawah. Oh ini hal berdoa ternyata. Tuhan Yesus mengajarkan ada doa yang ekstrim yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Desak saya. Ketika kamu tidak punya apa-apa, kamu bisa berdoa kepada saya. Dan saya akan mengabulkan doa Anda. Nah, motifnya apa? Peduli dan kasih dan peduli kepada orang lain. Kalau tidak punya motif itu, jangan pernah berdoa ekstrim ini. Karena doa ekstrim ini hanya bisa kita doakan ketika kita tidak punya apa-apa dan ada kepedulian akan orang lain. Saya ngerti ya? Ini pelajaran pertama. Berikut. Nah, kita tidak di dalam doa ini, dalam perumpamaan ini, kita tidak boleh hidup nyaman. Ketika kita tidak punya apa-apa, kadang-kadang kita suka, apalah daya saya nggak punya apa-apa. Oh Tuhan ajarkan lain, jangan begitu dong. Kamu menyembah saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya menciptakan langit dan bumi. Ketika ada situasi seperti itu, berdoa pada saya, desak saya akan memberikan, saya akan jawab doa kalian.
Ada motif kepedulian akan orang lain. Dan kita tidak punya apa-apa, berdoalah ini. Karena ini adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Oke? Berikut slide. Nah, yang kedua, doa mendesak Tuhan dengan konsep ini. Pergi kepada seorang sahabat demi seorang sahabat. Kalau kita baca perumpamaan itu, teman yang datang itu sahabat. Teman yang dia ketok itu sahabat. Artinya apa? Tuhan Yesus menempatkan dirinya sebagai sahabat. Bapak, di pelajaran doa Bapa kami diajarkan kuduskan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Sekarang kita diajarin jangan menganggap Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Anggap sebagai sahabat. Mana ada sahabat yang sejati tidak akan menolong temannya. Hebat. Tuhan Yesus bilang, anggap saya sahabat. Dan sebagai sahabat saya akan menolong Anda. Ketika Anda tidak punya apa-apa dan keinginan Anda untuk menolong orang lain, saya akan kabulkan. Dan Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Slide berikut. Di dalam Ibrani 12 ayat 2, kita baca di rumah selengkapnya. Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Bapak, Ibu, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Dia kasih pengajaran ini dan dia udah lebih dulu melakukannya. Dia serahkan hidupnya mati buat kita. Jadi kalau dia ajarkan ini, desak saya untuk menjawab doa Anda, anggap saya sebagai sahabat Anda. Ketika Anda menganggap saya sebagai sahabat Anda, saya akan melakukan sebagai seorang sahabat, akan memberikan. Menjawab kebutuhan-kebutuhan kali untuk orang lain. Ingat ya, untuk orang lain, bukan untuk pribadi. Gitu ya. Berikut slide. Yang ketiga, rahasia doa ketiga, kita boleh mendesak Tuhan supaya mengabulkan doa kita asal kita jujur. Berikut. Lukas 11 ayat 6-7 bilang begini. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkannya. Dia jujur. Dia tidak bilang, waduh kalau saya makan hari ini persediaan saya habis untuk saya kasih ke dia. Saya ketok rumah sahabat saya untuk minta. Tidak, memang dia tidak punya apa-apa. Jadi prinsipnya jujur. Jangan pernah berdoa mendesak Tuhan Yesus untuk mengabulkan doa kita untuk kepada orang lain. Padahal kita punya. Kita harus tidak punya. Dan Tuhan akan mengabulkan doa kita. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Bapak Ibu harus ingat ini perumpamaan yang Tuhan Yesus buat. Yang Tuhan Yesus katakan. Artinya ini perumpamaan ini Tuhan Yesus ini mengajarkan pengajaran doa ekstrim saya bilang. Karena nggak pernah saya buka doa yang nggak se-ekstrim ini. Mendesak Tuhan sampai mengabulkan doa. Kalau kita berdoa biasanya jadilah kehendak-Mu. Kalau dijawab ya syukur, kalau nggak dijawab ya memang itu kehendak Tuhan. Oh tidak, doa ini doa yang menggedor Tuhan Yesus. Tolong jawab doa saya. Ternyata ada doa ekstrim seperti itu. Nggak tunggu-tunggu terjadilah kehendak-Mu 3 hari 4 hari. Oh ternyata nggak jadi. Oh bukan kehendak Tuhan. Tidak. Doa ekstrim ini, doa yang minta kita untuk menggedor Tuhan Yesus sampai dia jawab doa kita. Hebat ini sewaktu saya begali firman Tuhan ini. Oke, slide berikut. Rahasia doa dengan kemudian, nah di dalam firman Tuhan kita diajarkan untuk di Matius 5 ayat 37, jika ya hendaklah kamu katakannya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya proses firman Tuhan itu minta ini, kejujuran. Kita tidak diminta kejujuran, kan kita sering beli barang ya, ada KW 2, 3, 4 ya.
Di dalam kejujuran Tuhan minta KW1. Nggak ada KW2, KW3. Kita tidak boleh menutupi itu. Kita harus punya kejujuran kualitas 1. Bukan kualitas kesekian. Tuhan minta kejujuran kualitas pertama. Nah, jangan pernah tidak jujur. Maksudnya apa? Ada 2 poin maksudnya tidak jujur. Ketika kita berdoa untuk teman kita yang membutuhkan sesuatu, ketika kita mendoakan itu, kita harus jujur kebutuhan teman kita. Nah, ketika dikabulkan, terima kasih Tuhan. Nah, ada hal yang kedua nih. Ketika dikabulkan, umpamanya teman kita butuh 30 juta. Dikasih Tuhan 30 juta. Begitu kita terima 30 juta, kita mau kasih kepada teman yang kesusahan yang butuh 30 juta itu, kita mulai ragu-ragu. Wah, saya juga butuh nih. Kasih 20 juta aja deh, 10 juta buat saya. Kejujuran ya Bapak Ibu. Ada banyak saya pernah mendapatkan kesaksian ketika dia menerima uang yang mesti dia berikan kepada orang itu, dia tidak berikan. Dia berikan tetapi sekiannya diambil. Kan saya juga butuh dengan ada prinsip rohani yang tanda kutipnya. Kan Tuhan juga tahu kebutuhan saya. Yang kamu doakan apa buat teman kamu? Kebutuhan uang segitu, ketika kamu terima, berikan sebegitu, jangan dipotong-potong. Kita banyak dapat berkat, dan ketika kita dapat berkat, waktu kita sudah berjanji Tuhan, ketika saya dapat berkat ini, saya akan berikan perpuluhan, saya akan berikan ini. Begitu kita udah punya duit, tidak satu pun kita kasih. Kalaupun kita kasih, tidak sejumlah yang kita janjikan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara, pintu berkat itu dari Tuhan, bukan dari intelektual kita, bukan dari kekuatan kita. Ketika Tuhan tutup pintu berkat, kita mau kerja keras banting tulang siang malam, tidak akan dapat berkat. Jangan pernah berpikir kita bisa ada sebagaimana kita ada dan mampu melakukan segala hal. Dan kita punya uang, punya rumah, punya mobil, itu karena kekuatan kita. Kenapa? Saya suka bilang di gereja tempat saya berkhotbah, ketika kita belajar, ketika kita sekolah, kita dibikin sakit dan akhirnya tidak lulus, kita tidak bisa dapat itu kesarjanaan kita. Oh, saya dagang, saya nggak sekolah. Oh, Tuhan bikin kita sakit yang berobat sampai habis duit kita. Gimana? Jadi jangan pernah berpikir semua yang ada pada kita itu karena kekuatan kita, karena jerih lelah kita. Itu semua ada berkat Tuhan. Bapak Ibu, uang yang kita terima pertama ketika kita lahir itu dari Tuhan kan kita lahir. Jadi ada uang Tuhan di dalam gaji kita. Kedua, dari kecil sampai kita sekolah ada orang tua yang membiayai hidup kita sampai kita jadi. Jadi di dalam gaji kita ada orang tua punya bagian. Yang ketiga, ketika kita punya saudara-saudara berkekurangan, kita diwajibkan untuk menyupport mereka. Jadi di gaji kita ada kebutuhan keluarga yang perlu kita sisihkan. Yang keempat, untuk orang-orang yang miskin. Jadi jangan menganggap ketika kita punya duit, itu tok punya kita karena jerih lelah kita, karena kekuatan kita. Oh tidak, kalau tidak Tuhan kasih kita lahir, kalau tidak orang tua yang berbanding tulang membuat kita jadi, kita tidak bisa punya gaji seperti itu, kita udah lama mati. Jadi jangan pernah menganggap gaji kita itu karena jerih lelah kita. Di gaji kita ada 4 hal itu, sehingga perlu diberikan kepada orang-orang ketika kita punya. Baik, berikut slide. Doa yang berikut, rahasia doa keempat, kita boleh mendesak Tuhan sampai Tuhan Yesus menjawab doa kita. Di situ di ayat yang 11 ayat Lukas 11 ayat 8 dibilang, saya kasih judul ketekunan yang tidak tahu malu. Gitu ya. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikap yang tidak tahu malu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Ketekunan yang tidak tahu malu. Bapak Ibu Saudara-saudara, hati-hati. Bukan Tuhan mengajarkan kita tidak tahu malu. Kita egois. Kita butuh, kita gedor, kan kita kekurangan. Bukan.
Tidak tahu malu itu bukan maksudnya itu. Berikut slide. Maksudnya apa tidak tahu malu? Berikut. Jadi bukan Tuhan Yesus ngajarin kita tuh tidak tahu malu yang maksudnya itu. Maksudnya apa? Kebulatan tekad sama tekun. Jadi ketika kita berdoa mendesak Tuhan untuk kebutuhan orang lain sementara kita tidak punya, kita harus bertekun, kita harus berdoa tidak tahu malu. Tidak tahu malu itu artinya itu, kita berdoa dengan penuh tekad. Tuhan tolong teman saya ini. Saya tidak punya apa-apa untuk saya tolong. Tapi dia sangat membutuhkan Tuhan. Berdoa penuh dengan kebulatan tekad. Berikut slide. Nah, ketika kita berdoa dengan kebulatan tekad yang penuh, mendesak Tuhan Yesus menggedor pintu surga supaya doa kita dijawab, Tuhan akan jawab. Karena ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus. Dia ajarin, bukan saya yang ajarin loh. Jadi kita boleh berdoa mendesak Tuhan Yesus ketika kita ingin menolong orang lain sementara kita tidak punya. Dan prinsipnya itu kita mesti bertekad penuh. Jadi kalau perlu ada yang istilahnya doa puasa, mendoakan kebutuhan orang-orang. Nah ketika kita dengan tekad yang bulat berdoa kepada Tuhan Yesus, dia akan menjawab. Itu janji firman-Nya, dia akan menjawab. Slide berikut. Nah, berikut. Nah, yang berikut adalah doa yang tidak tahu malu itu maksudnya tekun. Jangan hanya 1 kali 2 kali berdoa. Tekun berdoa sampai Tuhan jawab doa kita. Dan ketika Tuhan jawab doa kita, ini kan ajaran Tuhan. Kita punya iman akan bertumbuh ketika kita belajar firman Tuhan dan Tuhan mengajarkan firman-Nya, dan ketika kita melakukannya dan Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita punya iman bertumbuh. Terus kita, iya benar ya. Saya sudah belajar firman dan saya lakukan itu dan Tuhan sekarang jawab doa. Jangan berpikir iman bertumbuh karena kayak kita belajar di sekolah. Belajar di sekolah matematika, fisika, tidak. Iman bertumbuh dari apa? Penderitaan. Ketika kita mengalami banyak hal, dibawa Tuhan Yesus, dijawab doa-doa kita sesuai dengan kebenaran firman yang kita baca, iman kita bertumbuh. Jadi iman tidak bisa diajarkan. Saya tidak bisa ajarkan anak-anak istri saya beriman. Kita cuma bisa ajarin firman Tuhan. Dan mereka yang harus bergelut dengan firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan dijawab sesuai dengan kebutuhannya dia, imannya dia bertambah. Jadi orang-orang yang ingin imannya bertumbuh siap dengan penderitaan. Siap dengan tantangan. Kita tidak mungkin punya iman yang teguh, yang bertumbuh kalau kita tidak punya tantangan pergumulan hidup. Nah, salah satu ketika kita berdoa kepada Tuhan, mendesak Tuhan menjawab doa kita untuk kebutuhan teman-teman kita dengan tekun, Tuhan akan jawab doa kita. Gitu ya. Slide berikut. Sebagai penutup, kita diajarin Tuhan Yesus berdoa ekstrim. Saya kasih judul doa ekstrim karena biasanya kalau kita berdoa, jadilah kehendak-Mu. Gitu ya, sesuai kehendak-Mu Tuhan. Oh ini enggak, Tuhan ajarin, oh jangan pakai cara itu cara itu nanti. Ada cara baru yang saya mau ajarkan kepadamu. Desak saya supaya saya bisa mengabulkan doa Anda, tapi prinsipnya satu, berdoa untuk kepedulian akan orang lain. Ketika kita peduli akan orang lain dan kita tidak punya apa-apa, kita berdoa mendesak Tuhan, Tuhan akan jawab. Kedua, doa yang terus mendesak Tuhan Yesus dengan menempatkan Tuhan Yesus sebagai sahabat. Karena tidak ada sahabat yang sejati yang akan meninggalkan temannya. Dia akan menolong kita sebagai sahabat. Ketiga,
Doa terus mendesak kepada Tuhan Yesus dengan jujur. Ketika kita dengan jujur meminta kepada Tuhan Yesus, mendesak Tuhan Yesus untuk menjawab doa kita, untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang membutuhkan, Tuhan janji akan menjawab doa kita. Dan terakhir, doa yang keempat, doa yang terus mendesak Tuhan Yesus dengan tidak tahu malu, yang maksudnya adalah berdoa dengan kebulatan tekad dan tekun untuk mendesak Tuhan Yesus menjawab doa untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang memerlukan. Janji firman Tuhan akan menjawab doa kita. Kiranya melalui kebenaran firman ini kita mendapatkan cara pola baru doa ekstrim kepada Tuhan Yesus. Di mana doa ini kita lakukan ketika kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya hati untuk menolong orang lain. Dengan cara-cara ini Tuhan Yesus akan menjawab doa kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang telah Engkau siapkan buat kami. Kami boleh mendesak Engkau Tuhan Yesus untuk menjawab doa kami ketika kami lakukan itu untuk kepedulian orang lain di mana kita tidak punya. Kita lagi tidak punya apa-apa. Oh terima kasih Tuhan pengajaran firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.